masih ibadah di rumah, tak kayak adik-adik semuanya, jangan kita berhenti bersemangat, berhenti antusias untuk kita datang beribadah pada Tuhan. Oke, ayo semuanya siapkan hatinya, tenangkan hatinya, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Ayo mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami, Tuhan sudah memimpin, mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada hari ini, di hari Minggu Tuhan, kami sekali lagi mau datang pada Tuhan. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami mau datang beribadah memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan antusias, karena kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar semuanya? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo adik-adik yang di rumah, kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita semua semangat memuji Tuhan. Kita angkat pujian, daki-daki. Tidak berubah.
sakit, Tuhan yang menyembuhkan kami. Saat kami lemah, Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bagi-Mu, Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini, Tuhan, saat yang terindah ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, sehingga firman-Mu ini, Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk diam. Siapkan hati, kita mau menerima firman Tuhan. Oke, hari ini Cinca mau membaca sebuah kisah di Alkitab di Perjanjian Lama. Siapa tahu kisah Musa membelah Laut Teberau? Nah, semuanya pasti tahu, toh? Waktu itu Tuhan Yesus ingin membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan mengutus Musa dan mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Toh Musa memakai tongkatnya membelah Laut Teberau. Nah, tapi hari ini Cici Inca mau cerita tentang satu tokoh yang Tuhan juga pakai untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi perairan yang luas. Siapa itu? Yosua. Kalian tahu siapa Yosua? Yosua itu adalah penerusnya Musa. Jadi ketika Musa tidak lagi memimpin bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu adalah Yosua. Yosua ini Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Bacaan kita hari ini ada dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kita baca sama-sama ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi dari bacaan kita ini kita tahu kisahnya. Jadi sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kita tahu semuanya kalau Yosua memimpin bangsa Israel itu meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi sebelum mereka sampai ke tembok Yeriko, mereka harus melewati dulu sungai Yordan. Nah, bagaimana caranya Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Kalau Musa dulu caranya adalah dengan cara Musa pakai tongkat, toh loh, berau terbuka, begitu terbelah. Tapi kalau pada kisahnya Yosua ini yang terjadi adalah begini, para imam dia membawa tabut perjanjian. Jadi kalian tahu dulu bangsa Israel itu membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah tempat di mana 2 loh batu itu yang berisi 10 hukum Tuhan itu ada di dalamnya. Nah, jadi para imam itu membawa tabut perjanjian. Para imam duluan yang berjalan, sedangkan bangsa Israel ada di belakangnya. Ketika para imam itu meletakkan kakinya di sungai Yordan, tiba-tiba air sungai Yordan itu berhenti mengalir. Jadi kalian tahu tuh sungai itu apa? Airnya dari gunung mengalir ke sungai, mengalir ke laut. Nah, air yang dari gunung itu berhenti mengalir. Terus air yang ke laut itu mengalir, terus akhirnya tanah yang di sungai itu menjadi kering. Ketika tanah yang di sungai itu menjadi kering, para imam itu dia berhenti di tengah-tengah sungai. Sedangkan bangsa Israel menyeberang melewati sungai Yordan. Kalau kalian perlu tahu di sini, ini sungai Yordan bukan sungai biasa. Sungai Yordan ini lebar. Cici Inca baca, Cici cari tahu kalau sungai Yordan ini lebarnya 30 meter. 30 meter. Terus secara umumnya di musim-musim yang biasa sungai Yordan ini lebarnya 30 meter, kedalamannya 1 meter sampai 3 meter. Jadi kalau 3 meter itu kayak 2 kalinya Cici Inca begitu. Jadi sulit untuk diseberangi karena orang pasti bisa tenggelam. Apalagi kan bangsa Israel itu bukan tidak bawa apa-apa, mereka banyak bawa barang gitu toh. Selain itu pada saat itu
masih musim menuai, dan saat musim menuai itu air sungai tidak kayak biasanya, bukan lebarnya 30 meter, katanya airnya tuh naik sampai ke tepi-tepinya, jadi semakin lebar dan semakin dalam, dan arusnya pun deras, jadi kalau orang lewat, orang itu bisa terbawa arus. Jadi sangat berbahaya untuk diseberangi. Memang tidak sebesar Laut Teberau, tapi juga cukup berbahaya untuk diseberangi. Nah, jadi pada saat itu Tuhan menolong bangsa Israel dengan memakai Yosua yang memimpin. Oke? Dari kisah ini apa yang kita mau pelajari? Ini memang kisah yang sederhana, tapi kita jangan lupa toh, selain pernah Tuhan membuat Musa membelah Laut Teberau, Tuhan pun pernah memakai Yosua untuk menyeberangi Sungai Yordan. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, kalau dulu Tuhan itu memimpin Musa untuk membelah Laut Teberau, Tuhan pun saat itu menolong Yosua, memimpin Yosua sehingga Yosua bisa melewati Sungai Yordan. Oke? Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Jadi kita jangan berpikir kalau kita baca kitab, hebatnya Tuhan tuh, dulu banyaknya mujizat terjadi, dulu banyaknya orang disembuhkan, bahkan ada orang mati jadi hidup kembali. Tuhan bisa memberi makan banyak orang. Terus apalagi di perjanjian lama, Tuhan memberi makan janda dari Sarfat. Toh banyak sekali mujizatnya Tuhan dalam Alkitab yang kita tahu. Nah, kuasa Tuhan yang ada di Alkitab itu masih ada sampai sekarang, karena seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, kuasa Tuhan itu, Tuhan Yesus itu tidak berubah. Toh tidak sama dengan kita manusia kan berubah-berubah. Toh kita terkadang baik, besok tidak baik. Toh hari ini senang, besok suka marah-marah, begitu toh. Manusia begitu, suka berubah-berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Pribadinya Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap penuh kasih. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan itu penuh kasih. Kuasa Tuhan juga tidak berubah. Dulu Tuhan bisa bikin mujizat, hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan juga bisa membuat mujizat. Kita harus ingat itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat supaya sejak kita masih sekolah minggu, sejak kita kecil, kita harus selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya kita. Apapun yang menjadi masalahnya kita di sekolah, di rumah, dalam pertemanannya kita, ayo kita mengandalkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Yang kedua yang ingin kita pelajari adalah cara Tuhan itu berbeda. Toh kalau dulu Tuhan menolong Musa membelah Laut Teberau itu pakai tongkat, nah kali ini tidak perlu, tidak dibelah, tidak diapa, imam saja yang berjalan, sungainya jadi kering, kayak gitu. Jadi caranya Tuhan itu untuk menolong itu tidak selalu sama. Nah, jadi jangan kita selalu mau cemburu sama orang, Tuhan tolong itu orang begini, kenapa saya tidak? Tuhan pasti tolong, tapi caranya Tuhan untuk menolong itu banyak macam. Nah, Tuhan punya cara yang berbeda-berbeda untuk menolong kehidupannya kita. Karena itu kita hanya perlu berharap sama Tuhan. Kita hanya perlu percaya sama Tuhan Yesus. Jangan kita cemburu, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh. Nah, sekarang mungkin kan kita banyak adik-adik di rumah, mungkin bosan, udah kemana-mana. Kita bilang, Tuhan ini kayaknya tidak tolong-tolong ini, kenapa ini corona ada terus, sudah 1 tahun, sudah ulang tahun ini corona, kenapa tidak selesai, apakah Tuhan tidak menolong? Nah, tidak, kita harus percaya kalau Tuhan itu penuh kuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita semua, apapun keadaannya kita, Tuhan Yesus pasti menolong. Karena itu kita harus selalu berharap, kita harus selalu percaya, kita perlu berdoa sama Tuhan. Oke? Itu yang kita perlu pelajari hari ini. Hanya ada 2 poinnya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dan yang kedua, cara Tuhan itu berbeda-beda. Karena itu ayo kita semuanya, anak-anak Tuhan, ayo kita selalu mempercaya, bersandar, dan selalu menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Ayo mari sekali lagi, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman Tuhan yang singkat ini, tapi biarkan firman-Mu ini bisa selalu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami senantiasa menaruh percaya dan harapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang penuh kuasa untuk menolong kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Pegang firman-Mu ini senantiasa menjadi rema dalam hidup kami. Kami bisa menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak menjadi takut, tapi kami senantiasa menjadi
menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kuis. Oke deh, seperti biasanya setiap hari Minggu kita ada kuis. Untuk semua adik sekolah minggu yang ikut berpartisipasi akan mendapat hadiah. Oke, yang pertama untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Nanti nyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Pakai gerakan ya. Kalau ada adik kelas balita yang belum bisa bicara, belum bisa menyanyi, ayo diikut nyanyi dengan cecenya, dengan kokonya. Toh pasti tetap dapat hadiah. Jadi dalam satu frame biar bersaudara semua satu frame, tidak apa-apa, tidak perlu satu persatu menyanyi. Oke? Itu untuk kelas balita dan kelas kecil. Untuk kelas pratama menghafal ayat. Ayatnya ada dalam Ibrani 13 ayat 8. Bunyinya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke, ayat hafalannya harus disebut alamatnya di Ibrani 13 ayat 8, terus disebutkan bunyi ayatnya. Terus nanti direkam sambil tutup mata ya, supaya ketahuan kalau kalian itu menghafal. Oke? Terus untuk kelas besar dan turun. Untuk kelas besar dan turun, kuisnya adalah sebutkan mujizat atau pertolongan yang Tuhan lakukan. Sebutkan dua, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Oke, jadi kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu kuasanya tidak berubah. Dulu di perjanjian lama, di perjanjian baru, Tuhan itu tetap Tuhan yang penuh kuasa. Oke, jadi kalian harus sebutkan dua mujizat atau pertolongan Tuhan, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Oke, semuanya direkam dan dikirimkan ke grup sekolah minggu Isalmasi. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya, ya, biar Cici Inca tahu. Oke deh, selamat mengikuti kuis. Tuhan Yesus memberkati. Oke Dade, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ayo sekali lagi semuanya bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita. Kita sekali lagi akan menyanyi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkat ibadah kami hari ini Tuhan, itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarkanlah dalam kehidupan kami senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus, kami senantiasa menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online ini, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kami, Tuhan senantiasa menolong kami, memimpin kami, sehingga setiap anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang hidup di dalam Engkau Tuhan, adalah anak-anak yang tumbuh di dalam firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa melindungi kami di tengah-tengah cuaca yang kurang baik, di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan yang senantiasa akan melindungi kami dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan minggu depan kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.